sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Bu Ega melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara seperti berikut. Berbapakan angkasa putra matahari akan seperti api matahari yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat siang segala yang bernama. Mendengar suara tersebut, Putri Bu Ega yakin bahwa anak yang dilahirkannya bukan anak haram dan anak manusia biasa, tetapi berbapak angkasa dan putra matahari yang memancarkan cahaya menerangi semua manusia. Anak itu dirawat dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak pemberani. Saat berumur 7 tahun, anak itu sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Tetapi hampir setiap hari, air tuaknya dicuri orang. Pagi-pagi sekali, anak itu bersama anjingnya sudah menunggu di pohon tuak. Tiba-tiba datang seorang kakek-kakek hendak mengambil tuak dari dalam bambu. Secepat kilat anak itu merenggut jenggot kakek tadi dengan sekuat tenaga, maka terjadilah tarik-menarik antara kakek dan anak itu sampai kakek itu menyerah. "Cucuku, kamu memang pemberani dan kuat. Jangan hukum kakek." "Oh ya kek, kakek nama siapa dan berasal dari mana?" tanya anak itu. "Kalau kamu ingin tahu tentang diri kakek, tunggu 2 hari lagi. Kakek akan menemui ayah dan ibumu, dan kakek akan memberi hadiah sejenis binatang yang akan muncul dari lubang pohon tua. Binatang itu harus kamu beri nama Kaba atau kerbau, karena ia muncul pada saat kita kabau atau makan makanan persembahan," kata kakek itu. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibunya dan anjing kesayangannya menunggu kedatangan sang kakek. Ketika hari beranjak siang, seekor burung Raja Wali merah datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya
bunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan selamat tanda syukur dan perdamaian dengan memotong kerbau. Setelah itu, Putri Bu Egae bersama suaminya dan anaknya pergi ke perkampungan. Namun, sebelum menginjak kaki di kampung, mereka harus menapaki kakinya pada pedang yang sangat tajam, namanya Laja Sue. Apabila kaki mereka tidak luka, mereka akan dijuluki Hatta Gae atau bangsawan, dan apabila kakinya luka, mereka akan dijuluki Aziana atau hamba sahaya. Alhasil, Putri Bu Egae, Kuasi Gabunga, dan anak mereka melewati tajaman pedang tanpa luka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah, dan seluruh keluarganya mendapat status Gae Meze. Diceritakan kembali oleh Samsuni pada tanggal 10 November 2012. Pesan moral yang diamanatkan adalah ketabahan, keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Sekian dan terima kasih.